Hendakkan tarawih jamaah rahmati Allah. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam juga selalu kita tujukan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat dan tentunya kepada para pengikutnya yang taat melaksanakan ajarannya hingga akhir zaman. Jamaah yang rahmati Allah, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma bainal muslim wal munafiq illa tarkus shalah. Fa in tarakaha jahidan liwujubiha kana kafiran." Kata Nabi, "Ma bainal muslim wal munafiq," tidak ada bedanya antara orang muslim dan orang munafik. Illa tarkus shalah, kecuali orang-orang yang meninggalkan sholat. Jadi sama saja. Jadi kalau ada orang mengaku muslim tapi tidak sholat, sama dengan munafik. Kemudian pain tarokah jahidan liwujubiha kana kafiran. Jadi barang siapa yang sudah mengaku muslim, mengetahui wajibnya sholat, kemudian dia tinggalkan, kata Nabi, kana kafiran, dia adalah kafir. Jadi para jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak semua, kata Allah di dalam surat At-Tahrim ayat 6, "Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun sidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Kata Allah, "Ya ayyuhallazina amanu," wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi apa yang kita anjurkan dan keluarga kita yang harus kita jaga, sholat. Ya adik-adik, kalau misalkan bapaknya tidak sholat, adik-adik suruh misalkan mau pergi ke masjid, tapi kita tahu nih bapak kita kayaknya belum pernah sholat, tegur ya, "Bapak, saya belum lihat bapak sholat deh." Nah gitu ya. Atau ibu juga nih, kayaknya bapak belum sholat deh, coba belajar sholat ya. Sekalipun dia pemabuk, ya penjudi, kalau anaknya, dia punya anak, pergi sholat, hatinya pasti merasa girang. Tidak ada orang tua, sekalipun dia jahat, koruptor, kalau melihat anaknya sholat, pergi ke masjid pada waktu sholat, pasti hatinya girang. Meskipun mungkin dia tidak sholat, dia belum sholat, tapi kalau anaknya sholat, pasti dia merasa senang. Karena anaknya mainnya ke masjid. Jadi dia tidak mengharapkan jangan sampai seperti bapaknya gitu ya. Bapaknya mungkin suka judi dan sebagainya, tapi begitu dia pulang, anaknya tanya ibunya, "Kemana bu?" "Si ini sholat pak." Pasti hatinya girang. Gak mungkin dia, "Jangan besok suruh sholat lagi." Gak mungkin, pasti hatinya girang. Kalau anak terus membina bapaknya, membina ibunya, datang ke masjid, meskipun ini masih anak-anak, sampai di masjid bercanda ya, tapi tetap orang tuanya gembira karena niat anaknya itu pergi ke masjid tujuannya ibadah. Jadi kata kiai kita nih ya, saya lupa namanya ya, kalau misal kita melarang anak-anak sekarang ke masjid, 40 tahun yang akan datang masjid sepi. Tapi kalau sekarang anak-anak kita biarkan, kita bina dalam masjid, yang penting selalu kita menasihati, jangan sampai mereka ribut terus gitu ya. Ketika sholat coba dia melatih. Insya Allah 40 tahun yang akan datang masjid ramai. Saya tak merasa ya, di tahun lalu ketika anak-anak dilarang masjid ya, kita larang ke masjid nih, nggak ada anak yang ribut, sepi, sholat juga nggak enak juga pak, nggak ada ribut ya. Iya,
Ketika ada anak ribut kita kasihan juga, tapi begitu nggak ada anak-anak, coba deh, nggak ada yang ribut, nggak ada anak, sepi juga sholat, nggak enak juga emang. Ya saya juga merasa kecil ya, ketika kecil, ketika sholat langsung bercanda. Bahkan kalau dulu kan kolamnya besar, begitu Allahu Akbar kita nyebur di kolam, berenang di kolam, gitu ya. Jadi anak-anak yang penting niat ke masjid, santai masjid, ketika sholat diam, ya ikut sholat. Kata Allah, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka waquduhan nas wal hijarah. Yang dijaga nih neraka, dijaga malaikat yang keras dan kasar. Jadi malaikat itu tidak pandang bulu. Misal mau dipentung nih, wah raja kasihan, jangan mau dipentung, waduh wanita cakep. Enggak begitu kalau malaikat mah. Malaikatun giladun sidad la yasunallah ma'amarhum. Aluna mayu'marun. Jadi malaikat itu pukul langsung, jagar, nggak pandang nih raja, nggak pandang cantik, nggak pandang ganteng, langsung tampol aja pakai apa tuh cabuk amar rasuli, cemetinya malaikat. Gitu. Jadi untuk jamaah semua, terutama anak yang kita jaga dari sholatnya, karena sholat adalah inti dari semua ibadah. Semua perbuatan baik apapun, kalau sholatnya tidak bagus, tidak ada artinya, sia-sia. Tetap kita akan jeram neraka. Tapi kalau kita sholatnya bagus, akhir kehidupan kita tutup dengan sholat yang bagus, seluruh amal yang buruk apapun, seburuk-buruk kita lakukan ketika remaja, bujang masih usia muda belia dan sebagainya, insya Allah diterima seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna awala ma yus'alu habdu yawmal qiyamati min amali sholatuhu. Amalan yang pertama-tama ditanya Allah di hari kiamat nanti adalah amalan sholat. Ini saja, mudah-mudahan mungkin besok subuh selanjutkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.